Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nela Sonia, mahasiswi Terdes Biologi 4B IAIN Batu Sangkar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum ekologi hewan yang kedua, yaitu kisaran toleransi dan faktor pembatas terhadap kelangsungan hidup organisme, di mana tujuan praktikumnya yaitu yang pertama, dapat mengetahui perubahan gerakan operkulum ikan terhadap suhu air. Yang kedua, yaitu mengetahui respon tingkah laku ikan akibat perubahan suhu. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya, nanti kita bahas sedikit dulu tentang teori-teori yang membahas tentang praktikum kali ini. Pertumbuhan organisme yang baik dapat tercapai bila faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan berimbang dan menguntungkan. Jika faktor lingkungan tidak seimbang dengan faktor yang lainnya, maka dapat menekan atau kadang-kadang membuat atau menghentikan pertumbuhan suatu organisme yang bersangkutan. Keadaan seperti ini dijelaskan dalam keadaan hukum toleransi, di mana dijelaskan bahwa besar populasi dan penyebaran suatu jenis makhluk hidup dapat dikendalikan dengan faktor yang melampaui batas toleransi. Maka populasi atau makhluk hidup itu berada di dalam keadaan yang tertekan atau stres, sehingga apabila melampaui batas hal itu yaitu lebih rendah daripada batas toleransi minimum atau lebih tinggi dari batas toleransi maksimum, maka makhluk hidup itu akan mati atau populasinya akan punah dari sistem tersebut. Baiklah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan untuk praktikum kali ini yaitu ada ikan sebanyak 3 ekor, ada air panas, ada es batu, dan ada toples sebanyak 4 buah nantinya, dan ada stopwatch, alat tulis, dan untuk pengukur suhu Celcius jika ada, dan untuk atau bisa menggunakan literatur yang bersangkutan nantinya. Baiklah, ini adalah untuk percobaan yang suhu 50 derajat Celcius, mana kita menggunakan air hangat nantinya, dan kita lihat bagaimana reaksi ikan terhadap air tersebut atau suhu, dan bagaimana gerakan operkulum yang terjadi pada ikan yang dihitung selama 1 menit. Berapakah akan terbentuk gerakan operkulum dari ikan ini? Jika pada tempat yang panas, maka gerakan operkulumnya semakin cepat dan akan lebih banyak. Nah, ini pada suhu 10 derajat Celcius, dimana ini juga agak menggunakan sedikit air panas, air hangat, dan kita akan melihat gerakan operkulum dari ikan ini dan bagaimana reaksinya terhadap suhu nantinya. Nah, untuk gerakan operkulum pada suhu 10 derajat ini, dia juga cepat tapi agak lambat daripada yang bersuhu 50 derajat Celcius. Untuk menghitungnya hampir sama, yaitu dengan 1 menit waktunya untuk gerakan operkulum ini. Baik, ini untuk yang percobaan yang bersuhu 0 derajat Celcius, karena kita akan menggunakan es batu untuk mendapatkan suhu yang berderajat 0 Celcius, 0 derajat, dimana kita akan melihat bagaimana reaksi ikan terhadap suhu dan bagaimana gerakan operkulum dari si ikan. Nah, untuk gerakan operkulum dari ikan ini mulai melambat, tidak secepat yang diberi air hangat tadi, dan waktunya sama untuk penghitungan gerakan operkulumnya, yaitu 1 menit. Tampak pada video ini
gerakan operkulumnya melambat. Baiklah, ini untuk percobaan dengan suhu minus 5 derajat, di mana di sini kita menambahkan es batu ke dalam air untuk membuat suhunya menjadi minus 5 derajat, di mana kita akan melihat reaksi ikan terhadap suhu dan bagaimana gerakan operkulum dari si ikan. Nah, tampak bahwa gerakan operkulum dari ikan ini melambat dan tidak banyak reaksi yang tampak pada ikan melalui gerakannya. Untuk operkulumnya menggunakan waktu yang sama, itu juga 1 menit. Baiklah, inilah foto praktikumnya. Ini untuk 50 derajat, ini untuk 10 derajat, ini untuk 0 derajat, dan minus 5 derajat. Nah, itulah praktikum kita pada kali ini. Jika banyak salah kata atau kejanggalan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.